صبري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا para jamaah atau yang dimuliakan Allah. Terlebih dahulu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan teman-teman iman kepada kita, terutama iman, iman Islam, iman sehat dan iman kesempatan, sehingga kita bisa bertumbuh ke tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita tetap istiqomah mengikuti perjalanan beliau sehingga kita mendapat sahabatnya yang mengakhirkan. Amin. Alhamdulillah, pada subuh kali ini seperti biasa kita tausiah, dan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Kadar Usman SH. Karena beliau baru di tempat kita ini, maka ada yang kita katakan sedikit mengenai autobiografi beliau. Beliau dilahirkan di Jakarta 3 Mei 1994, beramat di komplek Departemen Dalam Negeri di Tarajaya Barat. Itu masih tetangga kita. Beliau lulus tahun 1999 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta dan pengalaman organisasinya sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta periode 86 sampai 88. Kemudian Ketua Komisi Latihan HSI Fakultas Hukum UID periode 85 sampai 87. Ketua DKM Masjid At-Taqwa Komplek Departemen Dalam Negeri Bintara Jaya sejak 2010 sampai sekarang. Kemudian beliau juga sebagai Bendahara Umum JSIT Indonesia periode 2009 sampai 2012, Ketua Divisi Sosial JSIT Indonesia periode 2012, dan Kepala Sekolah SDIT Al-Hikmah di Mampang Perapatan, Jakarta sejak tahun 2003 sampai sekarang. Mungkin bahas sedikit pembelajaran beliau, maka untuk tidak lama silakan Pak Ustadz untuk memberikan tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marhaba kita Allah dan juga. Kembali lagi ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin wa qaidil mujahidin sayyidil muhajirin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa salaka tariqahu wa jahada jihadahu wa yawmidin amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi muhammadin kitabih a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa qulu khairan la'allakum tuflihun. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Aqwam Ustaz Haji Effendi, juga pada Bapak Hasan sebagai Pak pengurus yayasan
mungkin ada pengurus RT, RW dan seluruh jamaah yang sudah rahmat Allah SWT. Di sini ada teman-teman yang saya kenal di sini juga ya, saudara Vicky dan seterusnya. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang cerah ini dengan izin Allah SWT kita dapat kembali melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita menjadi penambah catatan amal soleh buat kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat dan yang sudah ada. Jamaah yang kami hormati, tema kita kali ini adalah Tariqul Falah. Jadi jalan untuk mencapai kebahagiaan. Pada dasarnya setiap kita, setiap manusia itu ingin pasti mendapatkan kebahagiaan. Namun tidak semua orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan itu mencapai apa yang dia inginkan. Kenapa? Karena banyak masa orang salah jalan, salah kaprah, salah persepsi dalam mengusahakan kebahagiaan tersebut. Pencuri ingin bahagia, tapi caranya salah. Koruptor juga yang bahagia, tapi cara yang kemudian tidak sesuai dengan yang diarahkan oleh Allah dan Rasul. Penjudi semua ada sesuai dengan bahagia, namun karena cara yang kemudian tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, maka bukan kebahagiaan yang didapatkan, tapi justru sebaliknya malah. Oleh karena itu ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka tentu pedoman kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Pada kesempatan yang singkat ini kita kaji satu surah di surat Al-Hajj ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa dan berbuat baiklah agar kamu mendapatkan kebahagiaan. Bapak sekalian, kata-kata tuqihun itu dalam Al-Quran itu akar katanya pahala. Yang orientasinya adalah kebahagiaan yang permanen atau kebahagiaan yang non-permanen. Maka kalau Allah sudah menyebutkan kebahagiaan yang permanen, insya Allah kebahagiaan yang non-permanen dan kebahagiaan dunia akan itu serta di dalamnya. Selama kita tidak mempersepsikan, mendefinisikan kebahagiaan itu selalu kalau punya adalah materi. Nah, dalam konteks ayat ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan atau kita miliki agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang tidak hanya kebahagiaan dunia tapi juga kebahagiaan di akhirat. Yang pertama adalah tentu akidah, keimanan. Ini satu fondasi dasar yang tidak harus kita miliki. Karena ibarat sebuah pohon, dia akarnya harus kuat. Sebuah bangunan, pondasinya juga harus kuat. Apalagi di zaman sekarang, itu kalau fondasi kurang kuat, ya luar biasa. Godaannya kiri dan kanan, atas bawah luar biasa. Nah tentu kita semua pasti sudah mengaku beriman. Tapi yang penting adalah bagaimana orang mengaku kita seorang beriman. Bukan kita ngaku, tapi orang yang mengaku bahwa kita adalah sama seperti kita misalnya sering sholat di masjid, sholat berjamaah, itu saksikan terus dia adalah orang beriman. Insya Allah, Bapak Ibu yang memang rajin berjamaah di masjid, itu pertanda bahwa kita adalah orang. Karena masih banyak orang yang Islam tapi kadang jamaahnya masih belum maksimal. Nah tentu akidah yang bagaimana yang diharapkan, tentu
akidah yang salimah, akidah yang lurus, yang tidak bercampur aduk dengan khurafat, syirik dan sebagainya. Ya, akidah mengakui bahwa Allah bersama, Allah tempat kita meminta, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak beranak. Nah, sehingga kita bisa mencapai apa yang disebut dengan hakikat iman itu. Suatu saat Rasulullah sedang berdialog dengan seorang sahabat, bernama Haris. Dia Haris kayak asbah. Haris bilang asbah mu'minan. Pagi ini saya dalam keadaan keimanan yang luar biasa. Pak Haris, kalau bahasa kita, segala sesuatu itu ada hakikatnya. Ma hakikatul iman. Apa hakikat keimananmu sehingga kamu berani mengatakan seperti itu? Ya. Lalu Haris menggambarkan bagaimana kualitas iman. Haris mengatakan bahwa di pagi hari, di siang hari saya banyak berlapar-lapar, artinya banyak melakukan puasa sunnah. Di malam hari aku banyak begadang, artinya banyak melakukan yang mulai, bukan nonton bola. Jadi yang mulai sholat tahajud. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang bisa juga rajin sholat tahajud. Amin. Karena luar biasa manfaatnya sholat tahajud itu. Alaikum biqiyamil lail, alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'us salihina. Tegaklah kamu qiyamul lail, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kamu. Fa innahu qurbatul lakum, itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa menghapuskan segala dosa-dosa yang kita lakukan, dan Allah akan kabulkan doa apa yang kita panjatkan pada malam ini. Itu manfaatnya. Maka kalau para sahabat itu tidak pernah tinggal. Karena itu yang memberikan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi berbagai masalah. Kemudian kata Haris dilanjutkan bagaimana dia menggambarkan kualitas iman saat itu. Bahwa kali anzul alil jannah tazawwaj surah min surga saling menjadi satu dengan yang lain. Dan bahwa kali anzul alil nar yataqabbalu kalau melihat ahli neraka saling berpahala satu dengan yang lain. Nah, begitulah Haris menggambarkan bagaimana kualitas keimanannya. Ya. Lalu komentar Rasulullah setelah Haris menggambarkan kualitas keimanan itu, kata Rasulullah, ya Haris, arafta. Haris, engkau telah sampai kepada hakikat keimanan. Engkau telah sampai kepada hakikat keimanan. Maka pesan Rasulullah apa? Falzam. Falzam. Maka istiqomah. Nah, ini pesan yang sedikit stresnya di sini, yang memang berat. Istiqomah itu berat. Ya. Istiqomah yang benar, ya. Bukan istri tiga di kota rumah. Ya. Istiqomah. Ya. Jangankan kita, Pak. Rasulullah merasakan berat ketika ada perintah istiqomah di surat Hud. Ya. Kata Nabi, syai'watnya ala kudu wa qala kudu batu badan oleh surat Hud dari sini. Artinya ketika ada perintah istiqomah, Rasulullah itu badan. Jadi Rasulullah itu badan karena mikirin umat. Kalau kita badan mikirin kontrakan, kan gitu ya. Umat itu mikirin umat. Umat. Jadi kan kita sekarang banyak sudah meninggalkan dunia kita kan. Rambut berputih itu. Nah, itu bagaimana Rasulullah seperti itu istiqomah. Nah, oleh karena itu Ibnu Katsir menerjemahkan dalam arti hakikat itu, "Idza amilta hasanatan habba qalbuk." Jika kamu melakukan perbuatan baik, maka kamu cinta perbuatan baik itu, dan memang kamu sudah menjadi biasa, senang, sudah menjadi watak kita. Jadi kita memberikan sesuatu anak yatim, misalnya ada kepuasan batin. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang tua, kita ada kepuasan batin tersendiri. Jadi senang. Kita beramal, kita suka misalnya masjid di berantakan, terus kita perbaiki, alhamdulillah. Luar biasa, misalnya atau ala kaum perkembangan, ya. Sudah semakin indah. Dan sebaliknya, jika amilta sayyi'atan abghadha. Jika kamu melakukan perbuatan tidak baik, maka kita tuh ada perasaan benci dengan perbuatan tidak baik. Tidak senang sebenarnya, tapi karena sesuatu hal kita terpleset, gitu, sehingga terjadi perbuatan yang baik. Tapi sebenarnya kita menolak perbuatan.
pesan Balzam itulah istiqomah yang memang luar biasa. Harus kita iringi dengan perbuatan-perbuatan. Ya. Sama juga senada pesan ini ketika Rasulullah pesankan kepada Abu bin Sufyan. Ketika Abu bin Sufyan itu minta nasihat kepada ya Rasulullah, qul fil Islam. Katakan kepada satu perkataan dari saya yang tidak akan aku tanyakan kepada orang lain selain engkau. Maka pesan Rasulullah apa? Qul amantu billah summa astaqim. Kata Abu bin Sufyan, kemudian istiqomah lah. Sama, stressingnya begitu. Dari Balzam ke summa astaqim. Nah, sekalian, tentu ini menjadi satu yang harus kita menjadi perhatian kita semua. Ya, kita tidak cukup mengatakan kita beriman, tapi bagaimana kita bisa beristiqomah sampai akhirnya kita mengakhiri pada husnul khatimah. Ya. Karena memang ahasiban nas yadruku ayaqulu amanah wa hum kalau kamu katakan beriman aku Allah tidak akan uji. Kalau uji dulu dengan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, irka'u wasjudu, ruku dan sujud. Saya kira ini sesuatu yang sudah sering kita lakukan, yakni menegakkan sholat, bukan secara melaksanakan tapi menegakkan sholat. Bapak sekalian, sebagai seorang beriman kita maka terus ini memperbaiki kualitas sholat kita, ya. Sudah sadar sehingga bagaimana sholat itu benar-benar inna sholatan tanha bahwa maka yang diantara yang perlu kita perhatikan pertama masalah waktu sholat. Inna sholatan kanat al mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan oleh waktu. Jadi yang biasakan mengulur-ulur waktu, ya. Bagaimana kita bisa membiasakan sholat itu tepat waktu sehingga kita bisa tahbul yang pertama. Kenapa kalau orang terutama yang bapak-bapak ya senantiasa berjamaah, kita juga tahu ya, dan kita sudah sering dengar hadis masalah ini. Sholat berjamaah khairun min sholatil fardhi bisa ini masyrikan. Terus sholat jamaah itu 27 kali lipat daripada sholat pahalanya berbeda. Tapi masih banyak karena belum tergerak untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Sehingga ada seorang yang mengatakan umat Islam itu tidak akan bisa mengalahkan umat Islam sebelum sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat jamaah. Ya, kita kan belum seberapa. Ya. Ya. Kadang-kadang kita di satu tempat sholatnya ya ada satu saat. Alhamdulillah cukup banyak. Ya. Nah, bagaimana sholat subuhnya itu sama dengan sholat Jumat ada jamaahnya. Ya. Luar biasa. Nah kemudian kalau ini sudah kita laksanakan insya Allah ya, sholat ya, 5 waktu yang menjadi barometer bagi amal-amal yang ya. Jadi sholat kita itu menjadi barometer bagi amal-amal yang terukur kan. Ya. Awal ma yuhasabu bil yawmal qiyamah sholat. Jadi sholat yang pertama kali kita dari kiamat adalah sholat baik. Wajah sholat saya amal. Wajah pasada saya amal. Kalau sholat yang baik insya Allah amalnya juga baik, dan kalau sholatnya rusak berarti amalnya juga rusak. Maka sholat yang menjadi tolak ukur ini hendaknya kita terus perbaiki kualitasnya. Kemudian yang ketiga adalah wa'budu rabbakum, beribadah kepada Allah SWT. Ada yang berbahagia bahwa tujuan ibadah itu adalah ya, untuk membentuk diri kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan-nasu qulu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian dan yang telah menciptakan kamu dan menciptakan Allah Subhanahu wa taala la'allakum menjadi orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu agar ibadah yang kita lakukan benar-benar mencapai tujuan diharapkan, maka ada 2 hal yang kita evaluasi. Yang pertama, niat kita, ya. Bahwa niat kita harus nanti
niatnya lurus. Niat itu bukan hanya di awal, ya. Tapi di awal dari di tengah-tengah juga di akhir. Karena bisa jadi orang di awalnya bagus, tapi di akhirnya karena terganggu niat. Ya. Maka salah satu doa yang kita panjatkan adalah Allahumma ta'ala akhiratu khairan ayyami yawma al-qiyamah. Ya Allah, jadikan akhir kami adalah akhir yang terbaik ketika mana Allah SWT. Ya. Terus kita perbaiki. Ya. Kenapa niat kita perbaiki? Karena memang ada satu penyakit yang kadang yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah menjangkit atau menyerang hamba-hambanya umat Rasulullah. Apa yang aku takuti nanti kata Rasulullah yang menyerang umat adalah syirkul asghar. Jadi bukan syirik akbar, bukan syirik yang besar, tapi syirik yang kecil. Kenapa? Karena ini yang kadang-kadang bisa menghabiskan, menggugurkan amal ibadah kita nggak sangka. Apa itu? Yang dikarya, ya, minta dipuji, ya, minta dipuji dari setiap perbuatan. Mau bilang tadi, ya, sedikit. Makanya Rasulullah menggambarkan, mengkiaskan itu, ya, ria itu seperti apa? Seperti hitam berjalan waktu malam di atas batu yang artinya apa? Ya, karena tidak diduga-duga datang menyerang atau ada dalam. Nah, ini jangan sampai, ya, ada unsuriyah dalam setiap amal yang kita lakukan. Terus waspada terhadap penyakit ini. Karena kalau Rasulullah mengkhawatirkan berarti ini akan menyerang siapa saja, tidak terkecuali termasuk kalah baik sekali. Ya. Nah, tentu yang kedua adalah caranya, ya, dalam ibadah. Dengan bahwa cara yang kita ikuti dalam ibadah itu baik terutama ibadah makhluk, ya, itu sudah dengan Rasulullah. Dan dalam puasa kan Rasulullah mengingatkan misalnya amin shaimin la yasalu min shaimin la yaqul berapa banyak orang puasa dari orang tua dari orang dan haus saja. Itu berarti sesuatu yang mungkin salah kan. Sholat dan seterusnya, dan juga ibadah haji kita itu terus. Ya. Itu masalah itu. Dan yang terakhir adalah waqul khair, berbuat baik. Ya. Nah, sebagai contoh perbuatan yang terbaik dari yang baik adalah di antara apa? Ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Baik kamu dalam yang belajar mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Nah, ini kan yang menjadi perhatian sekarang. Bagaimana sehingga yang kita harapkan anak-anak kita adalah juga, ya, anak-anak yang menjadi generasi robbani, robbaniyin, ya. Yang salah satu ciri generasi robbani itu alimul kitab wa bima kuntum tadrusun. Berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, alhamdulillah saya lihat beberapa saat ini mulai menjamur, ya, mulai marak di mana-mana TPA terus. Saya di sekolah saya, dalam lembaga pendidikan saya misalnya, saya targetkan bahwa selesai kelas 6 SD anak-anak itu hafal 2 juz. Ya, hafal 2 juz. Ya. Nah, tentu bukan hanya ini, ya, bukan hanya menghafal, ya, tapi bagaimana dengan Al-Quran itu anak kita juga membacanya bagus, ya kan? Terus juga bisa memahami isinya dan insya Allah bisa memahami. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Maka dalam hadis ini Rasul mengungkapkan dengan kata-kata wa, bukan au. Kalau au itu ikhtiar boleh belajar atau belajar, tapi dengan kata wa berarti mutlaqul jam kedua-duanya belajar mengajarkan Al-Qur'an. Harus kita gitu. Nah, hadis yang berbahagia, saya tidak, mohon maaf, tidak terlalu bisa berlama-lama, ya, karena masih ada lagi. Ya. Ini sekedar perkenalan saja, insya Allah tidak waktu kita akan bisa lebih lama lagi. Ya. Jadi sekali lagi ada 4 hal yang kita lakukan untuk bisa menyampaikan berbagai. Yang pertama tadi memberikan hidayah, ya, yang lurus, ya, kemudian kerjakan sholat, ibadah yang benar, dan terbanyak perbuatan baik. Mudah-mudahan dengan demikian, insya Allah kita sama-sama akan mendapatkan kebahagiaan, tidak hanya kebahagiaan di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat, insya Allah.
masih diberikan kesempatan waktu 10 menit untuk kalau ada yang mau bertanya sekarang. Diundung tuh. Silakan, ibu bertanya. Oke, kemudian ibu bertanya. Silakan Bapak Ibu, Pak Dari, berapa bisa dikasih kesempatan? Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik pada tadi beberapa hal untuk mencapai kebaikan. Ada hal-hal yang merupakan tuntunan yang baik dalam tanda kutip dan mudah bagi seseorang untuk bisa melengkapi apa yang disyaratkan dalam kriteria tadi. Karena di dalam perjalanannya terkadang kita kalau istilah soalnya misleading, salah menginterpretasikan. Tetapi interpretasi ini juga tergantung dari siapa kita peroleh. Karena ada beberapa, maaf dalam tanda kutip, dai ataupun ustadz yang memberikan arahan yang pengertian kadang-kadang berbeda. Terus kata orang kembali pada Quran dan hadis. Padahal orang umumnya untuk membaca cuma itu sulit sehingga dia terjebak dalam mudah-mudahan dalam refreshment yang seperti kita tidak ragu lagi dari bagian. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya kira tadi rujukannya jelas ya. Pada dasarnya kita memang sesuai dengan pesan Rasulullah, aku tinggalkan 2 perkara gitu ya. Yang Rasul jamin lan tahu abada. Kata-kata lan itu Pak artinya kalau bahasa enggak bakalan gitu. Beda lah dengan beda. Lah itu tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah. Nah tentunya ya kata kuncinya begitu. Ya, selama kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, insya Allah ya, kebahagiaan dunia akhirat itu akan kita dapat. Kunci itu dalam aplikasi tentu banyak variasi lah. Dan memang tadi kan itu baru 1 ayat saja. Artinya nanti banyak ayat itu yang memang dalam paketnya mobil. Ya. Saya kira itu masih ngerti, gitu ya. Cukup. Barangkali ada lagi satu lagi deh. Silakan. Baiklah, kalau ada mungkin satu ya. Terus kita sebelumnya kami menghormati bahwa pada panitia pembangunan nanti ada WSB ini memang tidak perlu ada tahap 3 dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz dan memberikan tausiahnya singkat dan padat. Itu yang kita tutup acara ini.